الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu pernah memberikan nasihat kepada kita semua. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak akan mengenal agama Islam secara hakikatnya mereka yang tidak mengenal ajaran jahiliyah. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengenal apa yang diyakini dan apa yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW ke tengah-tengah mereka. Yang pertama, dan inilah yang terbesar, bahwa masyarakat jahiliyah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Seandainya engkau tanyakan kepada mereka, kepada masyarakat kufar Quraisy jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan betul-betul menjawab yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lain tempat kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang maha melihat dan maha mengetahui? Siapa yang menghidupkan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab, yang melakukan itu semua, yang berhak menyandang itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa kufar Quraisy, masyarakat jahiliyah, mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemberi rizki, sebagai satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, sebagai zat yang Al-Aziz Al-Alim, maha perkasa dan maha mengetahui. Dan di antara amalan-amalan masyarakat jahiliyah pula yang penting untuk diketahui bahwa mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa mereka itu sudah biasa berhaji, berumroh, bertawaf di sekitar Ka'bah. Bahkan talbiyah yang kita ucapkan ketika kita tawaf di Ka'bah atau berhaji, sebagaimana kita tahu labbaik Allahumma labbaik, itu berasal dari talbiyahnya kaum musyrikin pada saat itu, yang kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dirubah dan disempurnakan. Tetapi pada saat itu mereka sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dalam haji maupun umrah mereka. Dan mereka juga sudah berpuasa, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Asyura yauma tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang masyarakat Quraisy dahulu sudah berpuasa pada zaman jahiliyah. Sebagaimana juga Umar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah, dahulu sebelum saya masuk Islam, saya pernah bernazar. Nazar itu ibadah. Apa yang dinazarkan sebelum masuk Islam? Untuk beriktikaf semalam suntuk di Masjidil Haram. Buat apa?
beriktikaf semalam suntuk di Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nazarnya Umar radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam. Sehingga kita mengetahui kebiasaan atau apa yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah adalah mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang penting untuk diketahui, bahkan mereka sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di kala sempit, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berada di atas perahu di tengah-tengah samudra yang luas, ada ombak di kanan dan kirinya, maka mereka saat itu berdoa, meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekutu, mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, maka saat itulah mereka berbuat kesyirikan kembali. Barang siapa yang memperhatikan akidah maupun amalan-amalan masyarakat jahiliyah, maka kata Umar, dia akan mengenal apa itu hakikat Islam, apa ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah masyarakat Quraisy, yaitu ajaran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di waktu senang, bukan cuma di waktu susah, tetapi juga di waktu sempit, di waktu senang, di waktu sedih, keadaan lapang, keadaan apapun. Yang namanya kesyirikan bukan ajaran dari Islam, dan itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan misinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat ada rasulnya dan pesannya mereka itu cuma satu, an ya'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sungguh mereka diperintahkan hanya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya murni itu adalah tidak tercemar dengan kesyirikan, baik kecil maupun besar. Itulah ajaran Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyakan wahai Muhammad kepada seluruh rasul yang telah diutus sebelummu, aja'alna min dunir rahman alihatan yu'badun. Apakah pernah kami memberikan mereka misi, memberikan pesan kepada mereka bahwa yang harus didakwahkan itu adalah kesyirikan, bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman sebagai alihah, sebagai ilah yang berhak untuk diibadahi? Maka tidak ada. Inilah ajaran Islam. Barang siapa yang mengenal bagaimana akidah musyrikin pada masa jahiliyah, maka dia akan mengenal ajaran Islam secara hakikatnya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dengan apa yang membedakan mana ajaran Islam, mana ajaran agama selain Islam. Bahwasanya yang paling besar syiar Islam itu adalah syiar bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, tidak memberikan ibadah kepada Pangeran Samudro, tidak memberikan ibadah kepada Dewi Sri, tidak memberikan ibadah kepada Prabu Siliwangi, tidak memberikan ibadah kepada Isa bin Maryam, tidak memberikan ibadah kepada Uzair. Yang kita berikan ibadah hanya kepada satu-satunya ilah yang berhak untuk diberikan ibadah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di lain tempat kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat, innama tunqadu ural Islam urwatan urwah. Sesungguhnya nanti akan ada masa di mana Islam itu terhapus seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Kapan itu? Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ketika ada orang yang mengaku muslim, ketika ada orang yang tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin sedangkan dia tidak mengenal apa itu ajaran jahiliyah.
Karena apabila dia tidak mengenal apa yang biasa diyakini dan diamalkan oleh masyarakat jahiliyah, lalu bagaimana dia membedakan antara apa yang diyakini masyarakat tersebut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga baik sadar maupun tidak sadar, dia seakan-akan membawa misi yang dengannya Islam itu akan terhapus seutas demi seutas, sedikit demi sedikit, yang dengannya dia sadar atau tidak sadar menjadi musuh di tengah-tengah kaum muslimin. Kapan itu terjadi? Ketika tidak sadar apa yang biasa diyakini dan diamalkan oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga ketika kita sudah mulai meninggalkan bagaimana permasalahan-permasalahan dan pembahasan-pembahasan akidah, muncullah kemudian ide-ide yang dengannya ajaran Islam kemudian sedikit demi sedikit itu digerus terus, bahkan nanti sampai akhir zaman akan hilang, sampai yang tersisa itu adalah hanya ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bisa saksikan, sebagaimana orang-orang pun sekarang berslogan zina itu halal, semua agama itu sama, semua agama itu baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan informasi di dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma Islam, enggak ada yang lain. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang beragama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, sampai kapanpun. Maka dengan inilah dia Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan dibangun di atas hal tersebut merupakan amalan-amalan saleh yang dengannya mudah-mudahan kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang cukup dan pahala yang banyak, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbesar. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meluruskan akidah kita, meluruskan amalan-amalan kita, dan menerima amal ibadah kita dan memberikan kita rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahlikil kuffar wal musyrikin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.